kepada siapapun yang lagi menjabat, lagi berkuasa. Apa yang kita miliki bukan milik kita. Suatu saat Anda akan menangis ketika Anda di jalan tidak disapa oleh bawahan Anda. Itu akan dialami. Tapi itu di dunia. Tapi nanti apa yang nanti akan kita alami kapan ketika ruh terpisah dari jasad? Anak bangsa Indonesia, saya yang disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, saya bertekad dengan seluruh kekuatan yang ada di jiwa dan raga saya akan berjuang menjaga segala kekayaan Indonesia. Pertama, kembalikan semuanya kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah, kalau jurus ini dipakai, kita akan menjadi orang yang bersyukur. Suami titipan Allah, istri titipan Allah, anak titipan Allah, mobil titipan Allah, motor titipan Allah, rumah titipan Allah, ilmu titipan Allah. Ilmu, hafalan kuat, ingat segala sesuatu, ingat nomor HP, ingat nama orang. Pakai motor jalan sore-sore, lupa pakai helm, jatuh, hilang semua. Error. Teman saya, Mat, iya bang, iya mas, aku iki hafal Quran 30 juz dulu waktu di Mesir, somat. Tapi pas pulang ceramah pakai motor, lupa bawa helm, jatuh, yang tinggal Al-Fatihah. Lalu saya ngomong ke dia, bang, mas, di kampung saya kalau ada radio yang kresek-kresek itu biasanya dipukul sekali lagi suaranya muncul. Saya bilang coba jatuhkan sekali lagi, mana tahu memorinya muncul. Dia bilang saya khawatir jangan-jangan semuanya jadi hilang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap melihat apapun menyebut nama Allah. Oh, ini anak kamu ya? Iya. Ganteng ya? Siapa dulu papanya? Lupa sama Allah, bisa kena ain. Ingat pesan Ustadz Faizar. Ini anak kamu? Iya. Cantik ya? Siapa dulu mamanya? Kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Loh, ini istri kamu? Alhamdulillah. Pas istrinya tanya, ini suami kamu? Innalillah. Jangan. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Itu enaknya kalau zikir ramai-ramai. Yang nggak hafal nggak ketahuan. Pas ditanya, kamu ingat ora? Terus tadi kok ngomong lip sync, selalu dilantunkan. Subhanallah, engkau yang suci. Bukan, aku kotor, banyak dosa, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa hati, dosa pikiran. Subhanallah, yang suci itu cuma Allah. Kita ini kan cuman pelaku dosa yang belum ketahuan, yang belum ditangkap KPK. Kita ini kan pelaku dosa yang belum OTT, operasi tangkap tangan. Kita ini kan pelaku dosa yang Allah masih sayang, enggak ketahuan. Ujung-ujungnya, oh kamu. Jangan teruskan. Subhanallah. Kalau kita sudah meyakini diri kita kotor, yang suci Allah, kita akan bersyukur. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Dan tidak ada ini hanya bayang-bayang saja. Yang ada itu hanya Allah. La ilaha illallah. Kalau sudah bisa mengatakan yang ada hanya Allah, engkau kecil, engkau hanyalah butiran debu. Wa takunul jibalu kal, Gunung Bromo, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Kidul seperti bulu kambing yang dihembus angin. Ambil bulu kambing, potong, letakkan ke telapak tangan, tiupkan ke wajah tetangga, kawan, jiran yang sombong. Soal somasi PTPN 8, kosongkan pesantren dalam 7 hari. Rizik akui hanya pegang sertifikat HGU.
Beredar surat somasi dari PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 8 untuk pimpinan pesantren agrokultural Markas Syariah. Pesantren tersebut diketahui dipimpin oleh Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Somasi itu dilayangkan kepada Habib Rizik dan meminta mereka mengosongkan lahan yang disebut bukan haknya itu. Menanggapi viralnya surat somasi tersebut, pihak Habib Rizik Syihab langsung memberikan penjelasan. Dikutip dari channel YouTube Pro TV, video menjelaskan Habib Rizik terkait status lahan yang dipakai pesantren di Megamendung Bogor diunggah pada Rabu tanggal 23 bulan 12 2020. Namun tak diketahui pasti kapan video itu direkam karena Habib Rizik saat ini masih ditahan di Polda Metro Jaya. Dalam penjelasannya, Rizik menjelaskan bahwa sudah beberapa tahun ada pihak yang memang ingin mengganggu pesantrennya. Ia menuturkan bahwa tanah tersebut bersertifikat HGU atau hak guna usaha atas nama PTPN salah satu BUMN. Ia juga tidak memungkiri sertifikat tanah tersebut. Tanah ini sertifikat HGU-nya ia atas nama PTPN, salah satu BUMN. Betul, itu tidak boleh kita pungkiri, ujar Rizik dalam video itu. Rizik menjelaskan bahwa lahan itu sudah 30 tahun digarap oleh masyarakat, sedangkan PTPN sebagai pemilik HGU sudah lama tak menggarap lahan tersebut. Rizik lantas merujar, seharusnya PTPN tidak punya hak lagi atas tanah ini, sebab dalam Undang-Undang Agraria pemilik HGU tak bisa memperpanjang bila lahan sudah diabaikan. Saya ingin garis bawahi ada undang-undang di negara kita, Undang-Undang Agraria. Di dalam Undang-Undang Agraria disebutkan kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh warga lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak buat sertifikat. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun berarti masyarakat berhak bukan ambil tanah negara, jelas Rizik. Selain itu, aturan dalam kepemilikan HGU pemilik sertifikat tidak bisa lagi memperpanjang HGU bila tidak menguasai secara fisik lahan itu. Tanah ini HGU PTPN betul, tapi 30 tahun tidak pernah kuasai fisik dan 30 tahun lahan ini ditelantarkan tidak pernah berkebun lagi. HGU harusnya batal, kalau batal untuk siapa? Untuk warga, untuk petani, ucap Rizik. Kasus ini rupanya sudah bergulir sejak lama. Statement tersebut dibuat oleh Rizik sebelum dirinya mendekam di balik jeruji besi.